Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Seturut dengan terang tema bagi kita, Tuhan sumber keselamatanku. Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 saya bacakan bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita sekali lagi, Tuhan sumber keselamatanku. Wow, sangat mengejutkan. Sekilas memang tak masuk akal, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana tidak? Kores, raja dari bangsa penyembah berhala yang tidak mengenal Allah Israel, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dalam ayat 4 tadi sebagaimana yang saya bacakan, Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang mengurapi dan memimpin Kores untuk menaklukkan raja-raja dunia. Dalam ayat 1, Tuhan sendiri yang memastikan keberhasilan Kores. Padahal kita tahu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa pengurapan dalam perjanjian lama ialah penugasan Tuhan kepada orang pilihannya dari umatnya untuk jabatan tertentu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi perenungan kita lewat pembacaan firman hari ini, lewat peristiwa ini? Yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan berkuasa untuk memakai siapa saja menjadi alatnya. Tuhan berkuasa berdaulat untuk itu. Sepasti kekuasaannya atas terang dan gelap, atas kemujuran dan malapetaka, dan atas seluruh alam semesta ini, sebagaimana dalam ayat 7 sampai di ayat 8. Demikian pula kekuasaannya atas Kores, yang tadi dikatakan sekali lagi, Kores ini tidak mengenal Allah, tapi dia dipakai oleh Allah. Allah melalui Yesaya memberitahu kepada umat Israel dan bangsa-bangsa bahwa Kores adalah alat di tangannya. Sekali lagi menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan tadi dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ini adalah kalimat yang berulang kali ditegaskan dalam bagian ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan dan kita hari ini diingatkan bahwa Tuhan hanya dapat menciptakan, Tuhan ialah yang dapat menciptakan keadilan itu. Dan untuk mewujudkan keadilan itu, Allah berkenan mengurapi Kores yang walaupun bukan seorang Yahudi. Kores kita tahu ialah seorang raja Persia yang menaklukkan kerajaan Babilonia, dan dia tidak mengenal Allah. Namun Allah memakainya untuk melaksanakan kehendak Allah, menjadikan alat Allah dalam tangan Allah. Dan melalui Kores ini Allah melakukan tindakan pembebasan terhadap umatnya dari tekanan bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat peristiwa ini kita melihat bagaimana otoritas Allah untuk mewujudkan keselamatan bagi umat manusia, keselamatan bagi kita.
Kita melihat kedaulatan Allah. Allah melakukan semuanya itu untuk mendemonstrasikan kedaulatannya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku, kata firman Tuhan dalam ayat 6 tadi. Saudaraku, melalui tindakan penyelamatan yang Allah kerjakan ini, bangsa-bangsa lain di luar Israel menyadari dan mengakui Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Dari dulu sampai sekarang, tindakan penyelamatan Allah itu ingin ditunjukkan kepada sekalian bangsa. Sampai hari ini, saudaraku, lewat firman hari ini, kita mungkin bisa melihat dan merenungkan. Mari lihat keadaan kita sekarang. Mari kita lihat sekarang kehidupan kita. Apakah Allah sedang ikut campur tangan dalam kehidupan kita? Apakah Allah sedang campur tangan dan terlibat dalam semua perkara yang kita alami dalam hidup kita? Sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, tentunya kita juga mempercayai bahwa Allah itu adalah menjadi sumber keselamatan kita. Kalau Allah bertindak kepada bangsa Israel lewat Kores yang tidak mengenal Allah, pasti Allah juga mau bertindak untuk menyelamatkan kita dengan caranya Tuhan, dengan otoritasnya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk apa Kores dipanggil dan diurapi? Allah membangkitkan Kores dengan satu tujuan, untuk membebaskan bangsa pilihannya, untuk membebaskan bangsa Israel. Allah memakai raja bangsa Persia ini untuk menggantikan raja-raja adik kuasa, itu raja-raja Babel. Yeremia memang sudah menubuatkan kehancuran Babel. Kalau kita baca dalam Yeremia 25 ayat 12 sampai ayat 14 itu, di situ dibuatkan bahwa Koreslah yang nanti menjadi juru selamat bagi bangsa Yahudi. Hal ini terlihat dari tindakan Kores di kemudian hari, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang memberikan kebebasan bagi bangsa Israel, yang memberikan kebebasan kepada umat Tuhan untuk pulang ke negerinya, serta mengizinkan pembangunan bait suci, pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kalau kita baca dalam 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23, bahwa atas persetujuan Kores maka pembangunan itu kembali dimulai. Yeremia telah menubuatkan pemulihan umat Israel ini dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14 itu. Dan kalau kita melihat juga bagaimana Daniel telah mendoakannya sebagai antisipasi ketika saat pembebasan yang dijanjikan itu telah tiba dalam Daniel 9 ayat 1 sampai ayat 19. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka belajar dari nats hari ini bahwa kita tidak boleh membatasi cara Tuhan karya kerja Allah dalam kehidupan kita, dalam caranya menyelamatkan setiap orang, setiap pilihannya. Sebab Allah, Dia memiliki keunikan yang tidak dapat dipahami oleh alam pikiran manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang sering sekali kita membatasi kehendak Tuhan sebatas logika kita, sebatas pikiran kita. Tapi ingat saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bagi kita tidak masuk akal, Allah sanggup melakukannya. Dan terbukti lewat nats ini. Tidak masuk akal kalau orang yang tidak mengenal Allah akan menjadi tangan Allah, menjadi alat Allah. Tetapi Allah berbuat itu. Allah mengadakan itu. Apa yang bagi kita tidak masuk akal, Allah sanggup melakukannya. Jika kita lihat apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini, maka kita akan belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan, sekali lagi saudaraku, bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja, walaupun orang itu orang yang tidak beriman, bahkan mungkin menjadi orang atau musuh kita, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Maka satu hal kita diajak adalah selalu percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita, dan Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita bukan dengan cara pikiran kita, tapi dengan otoritas Allah yang berdaulat itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka lewat nats hari ini saudara dan saya diingatkan lewat firman Tuhan, jangan hanya mengandalkan logika berpikir kita dan hitungan matematis dalam menghadapi masalah yang kita alami, dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Jangan bergantung kepada kekuasaan manusia, kuasa manapun. Jangan pikir kalau kita sudah punya teman hebat, saudara hebat, keselamatan kita terjamin. Belum tentu. Tapi yang menjadi keselamatan yang sempurna adalah dari Tuhan kita, Allah kita,
dari Yesus Kristus. Adalah lebih baik saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diajak percaya kepada Tuhan. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatunya, yang berkuasa mutlak atas segala sesuatunya. Allah yang mau melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, menjadi keselamatanmu, menjadi keselamatan kita. Supaya lewat keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita semakin percaya atas perbuatan Tuhan, supaya Tuhan juga dimuliakan dalam hidup kita. Sekali lagi, bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan kita, dan kita percaya Dia dengan caranya, dengan cara Allah mampu, dan Dia mau untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.